Bab 273. Long Jiuxiao berlutut dan bersujud. Apa? Setelah mendengar ini, seluruh pengawal Shenlong menjadi gempar. Wajah Long Lai berubah liar. Long Jiuxiao tertegun sejenak, dan kemudian menunjukkan ekspresi marah. Dia menatap Qin Feng dan mengertakkan giginya dengan kebencian. Sialan, bocah nakal. Kamu punya ide yang bagus. Saya menyarankan kamu untuk tidak memaksakan diri terlalu jauh. Kamu seharusnya merasa beruntung karena aku melepaskanmu hari ini. Long Jiuxiao sombong dan takdirnya lebih tinggi dari langit. Jadi tentu saja dia tidak akan melakukannya. Tidak, Qin Feng mencibir dan berkata dengan santai. Kalau begitu, sebaiknya Anda bertanya kepada kelompok saudara Longmen saya. Apakah mereka setuju? Di sekelilingnya, ratusan ribu elit Longmen di seluruh pegunungan dan dataran mengambil langkah maju satu demi satu. Seperti hiruk-pikuk pembunuhan yang luar biasa. Tak ada habisnya sejauh mata memandang. Mematikan. Bunuh. 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 Petik 2. 100.000 elit berteriak serempak. Seperti harimau dan serigala. Teriakan pembunuhan langsung ke langit. Seluruh jalan raya dan puluhan gunung serta sungai yang tumpang tindih di Yumen Pass bergetar. Di bawah tekanan yang luar biasa. 10.000 penjaga naga ilahi yang hadir ketakutan sampai ke titik kencing. Ekspresi mereka berubah ketakutan. Mereka gemetar seperti sekam. Dan mereka semua hampir roboh ke tanah. Bahkan ekspresi pemimpin klan Long Lai dan Long Jiuxiao berubah liar. Dan mata mereka penuh ketakutan. Dengarkan, Qin Feng menatap Long Jiuxiao dan berkata dengan bangga. Long Jiuxiao, kamu harus memilih salah satu dari dua permintaanku. Jika tidak kalian semua akan mati. Aku tidak bercanda. Jika kamu adalah orang yang pintar harusnya tahu bagaimana memilih, kan? Sialan, Long Jiuxiao cemas dan marah. Dia sangat membenci Qin Feng sampai giginya gatal. Namun kini, situasinya tidak berdaya. Qin Feng, anak ini, sangat beruntung karena dia memanggil Kuezan Longzun dan 100.000 elit sekte naga untuk membantu. Jumlah orang ini 10 kali lipat dari jumlah pengawal Shenlong. Dengan begitu banyak orang, satu suap busa saja sudah cukup untuk menenggelamkan keluarga panjang. Perlawanan yang keras kepala bukanlah pilihan terbaik. Meskipun begitu perang terjadi, Longmen akan dicari oleh pejabat Daxia karena menyinggung klan, dan akan menjadi orang berdosa yang tidak bisa diampuni. Tapi semua anggota elit klan naga, termasuk dia dan ayahnya, semuanya akan mati di sini. Ini sangat tidak berharga. Tetapi jika dia bersujud, bukankah dia, Tuan Muda Klan Naga, talenta terbaik yang terkenal di dunia seni bela diri ibu kota kekaisaran, akan kehilangan mukanya. Bagaimana dia akan main-main di masa depan? Oke, tepat ketika Long Jiuxiao mengertakkan gigi karena marah, ayahnya, Long Lai, tiba-tiba berbicara dengan wajah muram. Saya menyatakan bahwa pertunangan antara keluarga Panjang dan keluarga Ning dibatalkan secara permanen. Dan mereka tidak akan lagi terlibat satu sama lain. Petik 2 tanda tanya. Long Jiuxiao terkejut. Memandang Long Lai dengan tidak percaya. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ayah. Berlututlah. Long Lai memerintahkan lagi. Lakukan saja apa yang dia katakan. Pipi Jiuxiao berkedut. Anak ini sangat menjijikkan. Dia jelas-jelas mencoba menyinggung perasaanku. Long Lai berkata dengan dingin. Aku tahu. Tapi ingat. Seorang pria mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Kamu bisa melawan untuk hari ini, malu. Aku, Long Jiuxiao putus asa. Saat ini, 100.000 elit Longmen mengepung keluarga Long. Dan Qin Feng agresif dan agresif. Bahkan ayahku mengatakan ini. Dalam keputusasaan. Long Jiuxiao hanya bisa berlutut ke arah Qin Feng. Plop, segera. Dia mulai bersujud pada Qin Feng. Gerakan koutonnya sangat kaku. Dan terlihat sangat sulit. Sama seperti suasana hatinya yang sedang berjuang dan memalukan saat ini. 1, 2, 3, 4. Berlutut ini menghancurkan semua harga diri Tuan Muda Klan Naga. Ketukan ini menghancurkan martabat kejeniusan kekaisarannya. Long Jiuxiao sangat terhina, dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan.
Puluhan ribu pengawal elit Shenlong di sekitar semuanya tercengang dan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tuan muda yang sombong dan sombong di dalam hati mereka suatu hari nanti akan bersujud kepada orang lain hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jika ini menyebar, saya khawatir seluruh ibu kota kekaisaran akan terguncang karenanya. Akhirnya, Long Jiuxiao melakukan kotau 9 kali dengan susah payah, dan wajahnya menjadi pucat. Qin Feng, dia mengertakkan gigi dan berkata, gemetar karena marah. Kali ini, anakmu menang. Tapi ingat, aku, Long Jiuxiao, akan membuatmu membayar 10 kali lipat atas penghinaan hari ini. Petik 2. Feng tidak takut dengan ancaman dan mencibir. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Kemudian, dikawal oleh ratusan ribu elit Longmen, Qin Feng meninggalkan ngarai Yu Menguan dengan angkuh. Sangat sombong dan marah. Ho ho ho. Long Jiuxiao meraung marah. Matanya merah. Dan dia sangat ketakutan. Nak, Long Lai menghiburnya dan berkata, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam dalam 10 tahun. Bukankah Raja Goujian dari Yue juga menderita kesulitan saat berbohong pada gajinya? Telan nafas ini, Long Jiuxiao berkata dengan kesal. Jangan tidak sabar. Mata Long Lai muram dan dia berkata dengan dingin. Orang ini akan segera mengambil pekerjaan di kota Shanghai. Jika waktunya tiba, kami akan menyuap 12 keluarga emas untuk menangani Qin Feng. Orang ini tidak bisa terlalu sombong untuk waktu yang lama. Ya Tuhan. Petik 2. Ide yang bagus. Long Jiuxiao bertepuk tangan dan berkata dengan gembira. Meskipun 12 keluarga emas telah memblokir langit di Shanghai dan bertarung dari kekuatan infiltrasi eksternal yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, mereka tidak akan memiliki dendam terhadap Qian. Ayah, itu ide yang bagus. Sisi lain. Setelah Qin Feng meninggalkan ibu kota kekaisaran, dia tidak langsung pergi ke kota Shanghai. Sebaliknya, dia pergi ke Donghai terlebih dahulu dan pergi ke keluarga Lin untuk mencari Lin Qingge dan untuk sementara bersatu kembali dengannya. Lin Qingge kini sedang hamil 2 bulan. Namun ia tidak menunjukkannya. Sosoknya masih terlihat langsing. Masih cantik memukau. Dan sedikit lebih lembut. Melihat kembalinya Qin Feng, dia sangat bersemangat sehingga dia segera melemparkan dirinya ke pelukannya. Perpisahan singkat lebih baik daripada cinta baru. Qin Feng juga merindukan Lin Qingge. Dan keduanya mengungkapkan perasaan tulus mereka satu sama lain. Qin Feng juga secara selektif memberitahunya beberapa hal tentang perjalanan ke ibu kota kekaisaran ini. Lin Qingge juga ikut berbahagia untuk Ning Qingsui setelah mengetahui bahwa Qin Feng telah membantu Ning Qingsui mendapatkan kebebasan dan mengakhiri pertunangannya dengan Long Jiuxiao. Ketika Qin Feng mengatakan bahwa dia akan bekerja di Shanghai, mata indah Lin Qingge berbinar. Kebetulan sekali. Aku juga akan pergi ke Shanghai. Kamu, ya, Lin Qingge menjelaskan sambil tersenyum. Saya lulus dari Universitas Shanghai. Kebetulan bulan depan adalah peringatan 100 tahun. Semua alumni berencana untuk menghadiri peringatan tersebut. Sambil berkumpul untuk mengenang masa lalu, Anda juga dapat bersosialisasi dan perkuat kita berada di jalan yang sama. Oke, Qin Feng sangat senang dan berkata, kalau begitu ayo pergi bersama. Keesokan harinya, Qin Feng dan Lin Qingge berkemas dan berangkat. Kota Shanghai. Bab 274. Bocah cantik. Kota Shanghai adalah pusat ekonomi Daxia. Memiliki status transenden. Merupakan rumah bagi kantor pusat perusahaan multinasional yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak orang kaya. Bahkan orang kaya di Shanghai pun berbeda dengan tempat lain. Dari segi kekayaan, jika orang terkaya dari tempat lain datang ke sini, mereka semua akan menjadi adik laki-laki. Jika dibandingkan dengan asetnya, orang kaya dari tempat lain mungkin akan bunuh diri karena malu dan marah. Hal ini menunjukkan betapa buruknya perkembangan perekonomian Shanghai. Namun, Qin Feng adalah pengecualian. Awalnya, dia adalah presiden grup Feng Yun. Setelah mengakuisisi setengah aset grup Ma, kekuatannya meningkat pesat. Menjadi salah satu dari 10 konsorsium besar di Daxia saat ini. Dan di rekening pribadinya, masih ada dana 200 miliar yang dilunasi oleh klan Ouyang.
Jumlah uang yang sangat besar ini sungguh mencengangkan bahkan di Shanghai. Ini adalah angka yang sangat besar. Sore harinya, pesawat mendarat di Bandara Shanghai. Qin Feng dan Lin Qingge turun dari pesawat. Di gerbang bandara, seseorang telah datang menjemputmu. Itu adalah seorang wanita muda dan cantik bernama Jiang Ruolin. Dia adalah teman sekelas Lin Qingge di perguruan tinggi, teman sekamar dan sahabatnya, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Dia mengenakan gaun malam yang mempesona dan topi yang modis. Dia memiliki riasan yang indah dan penampilan yang cantik. Dia tampak seperti gadis modern yang modis. Qingge, apakah ini teman sekelasmu? Tanya Qin Feng. Baiklah. Tanda seru petik 2. Lin Qingge memperkenalkan. Jiang Ruolin juga seorang wanita kaya. Ayahnya adalah seorang pengusaha kaya. Dan keluarganya memiliki aset lebih dari 1 miliar. Dia dianggap orang kaya di Shanghai. Mereka bertemu Jiang Ruolin. Qingge, sudah lama tidak bertemu. Jiang Ruolin dan Lin Qingge saling berpelukan. Mantan teman sekelasnya bersatu kembali setelah lama berpisah. Dan tidak dapat dihindari untuk berbasa-basi untuk sementara waktu. Setelah salam selesai, Jiang Ruolin memperhatikan Qin Feng di sebelah Lin Qingge. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa ini? Qin Feng, Lin Qingge memperkenalkan sambil tersenyum. Dia adalah suamiku. Ya Tuhan, Jiang Ruolin berseru sambil menutup mulutnya dengan berlebihan. Qingge, kapan kamu menikah? Mengapa kamu tidak mengundangku? Kamu terlalu malu. Kami adalah saudara perempuan yang baik. Belum ada pernikahan. Lin Qingge menjelaskan sambil tersenyum. Itu saja. Jiang Ruolin memandang Qin Feng dari atas ke bawah dengan hati-hati dan bertanya dengan penuh minat. Ketika saya masih kuliah, Qingge adalah kecantikan yang terkenal di sekolah dan kecantikan sekolah yang terkenal. Beruntung. Ngomong-ngomong, Qingge bisa jatuh cinta padamu. Kamu pasti sangat luar biasa. Apa pekerjaanmu? Apa latar belakang keluargamu? Setelah mendengar ini, Qin Feng menjawab, Nona Jiang, senang bertemu denganmu. Saya tidak memiliki latar belakang keluarga, tetapi saya sekarang bekerja di Departemen Perang. Setelah mendengar ini, wajah Jiang Ruolin tiba-tiba berubah, dan sikapnya menjadi dingin. Hal ini tidak mengherankan. Shanghai adalah ibu kota ekonomi, dan orang-orang di sini sedikit banyak memuja uang. Berapa gaji sebulan sebagai prajurit di Departemen Perang? Selain itu, dia melihat bahwa Qin Feng masih sangat muda dan tidak dapat memegang posisi tinggi tidak peduli seberapa banyak dia berpikir. Jadi tentu saja dia meremehkan Qin Feng. Itu saja. Jiang Ruolin tersenyum acuh tak acuh pada Qin Feng. Lalu menarik Lin Qingge ke samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik padanya. Saudari, Jiang Ruolin melirik ke arah Qin Feng, lalu membuang muka, merendahkan suaranya dan bertanya dengan suara rendah. Saat itu, kami semua suka menebak pria luar biasa seperti apa yang bisa menarik perhatian Anda. Bahkan jika kamu tidak menemukan pria bangsawan dari Tianhuang, kamu harus menikah dengan tuan muda dari keluarga kaya, kan? Tapi kamu begitu tertarik pada anak laki-laki malang seperti itu. Tanda tanya, sulit dipercaya. Dari sudut pandang, dia adalah seorang pemuda dari keluarga kaya saat itu. Lin Qingge adalah seorang wanita cantik yang terkenal di perguruan tinggi, dan dia memiliki latar belakang keluarga yang baik. Lagi pula, Anda harus menemukan seseorang yang cocok, bukan? Mengapa anak laki-laki bernama Qin Feng ini terlihat seperti anak laki-laki cantik? Lin Qingge tersenyum karena dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Jiang Ruolin ketika mereka masih di sekolah. Selama bertahun-tahun, dia sudah lama terbiasa dengan kata-kata cepat Jiang Ruolin. Oleh karena itu, Jiang Ruolin tidak menyembunyikan sesuatu, tetapi tetap suka berbicara terus terang. Lin Qingge juga tidak marah, tapi dia menjelaskan, Ruolin, bukan itu yang kamu pikirkan. Qin Feng tidak biasa-biasa saja seperti yang kamu pikirkan, dan kemampuannya tidak kecil. Itu dingin, bahkan sedikit menjengkelkan. Tapi setelah aku mengenalnya, aku menyadari betapa baiknya dia. Petik 2. Petik 2. Hei, apakah kamu bodoh? Jiang Ruolin menggelengkan kepalanya. Dia cantik dan memiliki sifat yang baik.
latar belakang keluarga yang baik. Dia sama sekali tidak layak untuknya. Apakah kamu takut jatuh ke dalam perangkap kata-kata manisnya? Petik 2. Umumnya, pria seperti ini hanya bisa mengatakan hal-hal yang baik dan tidak memiliki kelebihan. Banyak orang, percayalah padaku, jangan tertipu olehnya. Meskipun kata-kata Jiang Ruolin sedikit tidak menyenangkan, Lin Qingge tahu bahwa dia adalah tipe orang yang selalu berbicara. Selain itu, Ruolin juga melakukannya demi kebaikannya sendiri. Jadi dia tidak menyalahkannya. Tetapi dia berbicara mewakili Qin Feng. Ruolin, jangan khawatir, meskipun aku tidak mengenal orang sebanyak kamu, aku tidak bodoh. Qin Feng adalah pria yang aku pilih sendiri. Di mataku, dia adalah yang terbaik di dunia. Selain dia, tidak ada seorang pun yang layak untukku. Petik 2. Petik 2. Mendengar kata-kata sebenarnya ini, Jiang Ruolin sering menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Dia yakin, saya khawatir gadis konyol Lin Qingge ini telah dibujuk oleh anak laki-laki cantik bernama Qin Feng, dan tidak ada yang bisa membujuknya untuk kembali. Hei, lupakan saja, Jiang Ruolin tidak berdaya. Dan kemudian menambahkan, peringatan 100 tahun akan datang. Setengah bulan lagi. Tetapi banyak siswa datang lebih awal. Dan kebetulan ada reuni kelas elit malam ini. Bawalah suamimu bersamamu dan biarkan dia melihat dunia. Oke, Lin Qingge mengangguk dan setuju. Kemudian, Jiang Ruolin pergi mengemudi. Sementara Qin Feng dan Lin Qingge menunggunya kembali. Apa yang dia katakan padamu tadi? Begitu misterius. Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Puff, Lin Qingge tidak bisa menahan tawa. Sahabatku berkata bahwa kamu terlihat seperti anak laki-laki yang cantik. Jadi suruh aku menjauh darimu. Anak cantik, dan seluruh tubuhnya berantakan. Dia hanya bersikap low profile. Bagaimana hal ini bisa disalahpahami? Sungguh menyedihkan. Pada saat ini. Boom, boom, boom. Sebuah Mercedes-Benz G senilai beberapa juta melaju. Kuat dan mendominasi. Jiang Ruolin menurunkan jendela dan mempersilakan mereka berdua masuk ke dalam mobil. Wanita cantik yang mengendarai mobil G besar memiliki kontras yang kuat, yang bisa dikatakan sebagai pemandangan yang indah. Kemudian, Jiang Ruolin membawa mereka berdua ke klub Hongyi di pusat kota. Disitulah akan diadakan reuni kelas elit malam ini. Bab 275. Satu panggilan telepon akan membuatmu diberhentikan. Segera, mereka bertiga datang ke Hongyi Hui. Ini adalah tempat kelas atas di Shanghai dengan dekorasi yang elegan. Menjadi tempat berkumpul favorit para sastrawan dan elit bisnis. Dan tentu saja menghabiskan banyak uang. Tak lama kemudian, mereka bertiga memasuki kotak reuni kelas. Banyak alumni masa kuliah Lin Qingge ada di sini. Melihat sekeliling, ada banyak pria berjas dan dasi. Atau wanita dengan gaun malam mewah. Orang-orang ini sangat mulia dan jelas memiliki status yang luar biasa. Saat teman akrab bertemu, wajar saja jika saling berbasa-basi. Alumni yang belum akrab juga bertukar kartu nama, menjalin kontak, dan mencari keuntungan. Inilah sebenarnya maksud dan tujuan sebenarnya dari apa yang disebut reuni kelas ini, dan merupakan hal yang lumrah. Segera, para alumni menemukan Lin Qingge dan Jiang Ruolin, dan datang untuk menyapa sambil tersenyum. Identitas para alumni ini juga bisa didengar saat penyambutan. Ada CEO perusahaan startup, Wakil Presiden Shanghai Banking Corporation, Profesor Universitas, artis. Singkatnya, mereka yang memenuhi syarat untuk diundang berpartisipasi dalam reuni kelas malam ini semuanya adalah level elit, naga di antara manusia, dan dewa. Anak yang sombong. Deng. Deng, deng. Tiba-tiba, seorang pemuda berjas putih masuk, dengan angkuh, dengan tampang angkuh, dan rasa berangin saat berjalan. Lihat, Liu Bin ada di sini. Petik 2. Hoa, hoa, hoa. Tiba-tiba, semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pintu. Orang-orang terkejut dan banyak bicara. Itu benar-benar Liu Bin. Hei, dia sangat makmur sekarang. Tidak,
Ku dengar dia baru saja menjadi direktur Departemen Bisnis Grup Fengyun beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan bahwa dia dapat menandatangani pesanan senilai 1 miliar. Petik 2. Kalau begitu kamu harus menyanjungku. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Segera. Banyak teman sekelas dan alumni datang dan berinisiatif untuk menyanjungku. Mencoba yang terbaik untuk menyanjungku. Bahkan di Shanghai, pusat keuangan Daxia, reputasi dan prestise Fengyun Group sangat tinggi. Selain itu, Grup Fengyun baru-baru ini memperoleh setengah dari properti Grup Ma, orang terkaya di Gritsia, melalui cara yang tidak diketahui, dan telah menjadi salah satu dari 10 grup keuangan teratas di Gritsia. Bisa dibilang pusat perhatiannya sedang booming. Liu Bin adalah direktur Fengyun Group, yang sangat membuat iri. Itu Liu Bin. Jiang Ruolin tersenyum main-main dan berkata kepada Lin Qingge, apakah kamu ingat, ketika kita masih kuliah, orang ini tanpa malu-malu mengejarmu. Petik 2 titik titik. Grup Fengyun memiliki masa depan yang tidak terbatas. Benar sekali. Setelah mengatakan itu, Jiang Ruolin melirik ke arah Qin Feng dengan sengaja. Kata-kata tadi sepertinya diucapkan kepada Qin Feng, sehingga anak laki-laki malang dan anak laki-laki cantik ini bisa melihat orang seperti apa yang mengejar Qingge di sekolah. Sebagai perbandingan, dia seharusnya malu. Ketika masa lalu disebutkan, Lin Qingge hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Qin Feng mengangkat alisnya saat dia melihat ke arah Liu Bin, yang mendekat dengan sangat antusias dan sorak-sorai dari belakang. Direktur Grup Fengyun. Haha. Terus kenapa? Dia adalah pendiri Fengyun Group dan presiden misterius di balik layar. Liu Bin ini hanyalah seorang direktur kecil, tetapi salah satu dari banyak bawahan di bawah komandonya. Namun, Qin Feng tidak menjelaskan apapun. Liu Bin, coba tebak siapa yang ada di sini malam ini. Gadis cantik yang kamu sukai selama 4 tahun di perguruan tinggi juga ada di sana. Apakah kamu terkejut? Petik 2. Apa? Mendengar ini, Liu Bin jelas sedikit terkejut. Hah, matanya mengamati seluruh penonton dan dengan cepat melihat ke arah Qin Feng. Pada saat yang sama, dia melihat Lin Qingge dan matanya berbinar gembira. Deng deng deng. Saat berikutnya, Liu Bin sangat gembira dan segera berjalan menuju Lin Qingge. Haha, Universitas Lin yang cantik. Apakah kamu di sini juga? Aku sangat merindukanmu. Setelah mengatakan itu, dia dengan antusias membuka tangannya dan ingin memeluk Lin Qingge erat-erat. Qin Feng melihat ini dan mengerutkan kening. Hah, berpelukan seperti ini. Kalau perempuan, itu saja. Sulit untuk mengatakan dengan siapa pria, terutama pria seperti Liu Bin yang pernah mengejar Qingge, akan merasa damai. Saat Liu Bin hendak memeluk Lin Qingge, tiba-tiba, tendang, Qin Feng segera melangkah maju dan berdiri di depan Liu Bin, menatap Liu Bin dengan matanya seperti obor. Bahkan jika kita adalah teman sekelas lama, ada perbedaan antara pria dan wanita. Jadi tidak perlu terlalu antusias, kan? Hah, Liu Bin tampak tidak senang dan bertanya dengan sinis, siapa kamu? Saya tunangan Qingge, kata Qin Feng. Tunangan. Mendengar ini, Liu Bin segera menyipitkan matanya dan menatap Qin Feng. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi tunangannya? Izinkan saya bertanya. Apa pekerjaan Anda dan berapa gaji bulanan Anda? Qin Feng menjawab dengan tenang. Saya baru saja dipindahkan ke Departemen Perang Shanghai. Dan saya aku belum tahu gaji bulananku. Hahaha, Liu Bin langsung tertawa setelah mendengar ini. Segera, dia membual dengan arogan dan bangga. Saya adalah direktur bisnis grup Fengyun. Dengan gaji tahunan 5 juta. Dan saya akan menerima bonus saham di akhir tahun. Bahkan jika kamu mempertaruhkan hidupmu, pergilah. Aku khawatir gajinya bahkan tidak sepersekian pun dari gajiku. Beraninya kamu menjadi tunangan Qingge. Petik 2 titik 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 petik 2. Oh, Qin Feng mengangkat alisnya dan bertanya. Apa yang kamu inginkan? Liu Bin berkata dengan arogan. Sudah kubilang. Aku mengejar Qingge selama 4 tahun di perguruan tinggi. Dan sekarang aku sukses dan sejahtera. Aku bisa memberinya kehidupan yang terbaik. Adalah pasangan yang sempurna. Jika kita bertemu lagi, itu akan menjadi takdir.
Aku akan mengejarnya lagi. Nak, minggirlah. Ada arogansi yang tersirat. Dan aku ingin mengangkat daguku ke atas langit. Sudah cukup. Saat ini, Lin Qingge berdiri dan berkata dengan dingin, Liu Bin, apa yang kamu bicarakan? Saya sudah punya tunangan. Lebih baik kamu menyerah. Itu tidak akan berhasil. Rao, tanpa malu-malu berkata dengan arogan, Qingge, anak ini tidak layak untukmu. Aku akan meninggalkannya di sini hari ini. Jika dia bersedia meninggalkanmu dengan patuh. Itu saja. Menjadi anjing mati dalam hitungan menit. Jangan merasa sedih ketika saatnya tiba. Petik 2. Kamu, Lin Qingge merasa tertekan. Tanpa diduga. 4 tahun kemudian, temperamen Liu Bin masih merajalela dan tidak berubah sama sekali. Nada yang sangat keras. Pada saat ini, Qin Feng marah. Dia menatap Liu Bin dengan mata tajam dan memperingatkan dengan nada muram. Kerendahan hati saya bukanlah modal Anda untuk pamer. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu bangga. Jika tidak maka akan terlambat untuk menyesal. Petik 2. Liu Bin mengabaikannya. Wah, kamu pikir kamu ini siapa? Biar ku beritahu. Aku adalah Direktur Feng Yun Group. Salah satu dari 10 chaebol teratas. Kamu belum pernah mendengar tentang Feng Yun Group, kan? Jadi bagaimana jika orang terkaya di Daxia telah direnggut oleh kelompok kami? Beri aku setengah dari hartamu. Matian Lin ada di sini. Kamu harus sopan padaku. Nak, pergi. Petik 2. Benarkah? Qin Feng mengangkatnya alisnya dan mencibir. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu diberhentikan hanya dengan satu panggilan telepon. Bab 276 Anda dipecat. Apa? Ketika Liu Bin mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu tertawa liar. Hahaha, dia tertawa dan melirik ke arah penonton. Bercanda kepada semua orang, hei, pernahkah kamu mendengar? Orang ini sebenarnya mengatakan bahwa dia bisa membuatku diberhentikan hanya dengan satu kata. Hayalan. Tiba-tiba, semua siswa di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Mereka memandang Qin Feng dengan sarkasme di mata mereka. Hahaha, aku khawatir anak ini tidak sedang bermimpi. Liu Bin sekarang adalah direktur grup Feng Yun. Dengan posisi otoritas yang tinggi. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu sungguh memiliki kemampuan itu. Bagaimana kamu masih bisa melakukannya? Kamu bisa menyombongkan diri di sini. Tidak. Aku tidak tahu dari mana rasa percaya diri itu berasal. Petik 2. Hei. Nak, tidak percaya. Tapi juga menyodok bahu Qin Feng dengan jarinya. Dia suka memerintah dan memiliki sikap yang sangat arogan. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa panggilan telepon bisa membuatku diberhentikan? Kalau begitu kamu yang menelepon. Jika kamu tidak melakukan panggilan ini, jika kamu mencegahku di PHK, kamu pengecut. Kali ini, orang-orang yang menonton keseruan di sela-sela juga mulai mencemooh. Berjuang, jangan hanya bicara, buka mata kami juga. Petik 2. Hah. Tanda seru petik 2. Tapi dia benar-benar tidak tahan dengan Liu Bin, yang mengandalkan prestasinya sendiri. Menggunakan panji grup Feng Yun untuk berperilaku arogan dan tidak konvensional. Dengan adanya orang-orang seperti itu, cepat atau lambat mereka akan menjadi kambing hitam grup Feng Yun. Reputasi grup akan hancur. Yang lebih tidak bisa ditoleransi adalah orang ini berani mengingini Lin Qingge di siang hari bolong, bahkan di depannya. Mencari kematian. Jadi, Qin Feng langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sumei. Izinkan saya bertanya kepada Anda, sekarang, apakah grup tersebut memiliki direktur bernama Liu Bin? Tanda seru petik 2. Tuan. Benar, suara Sumei yang menawan dan lembut terdengar melalui telepon. Itu dari Departemen Bisnis di kantor pusat. Direktur. Ada apa? Dia membuatku tidak bahagia. Qin Feng memerintahkan dengan nada dingin. Aku memerintahkanmu untuk menembaknya. Ya, Tuan. Sumei mengangguk dan setuju. Yo. Saat ini, melihat Qin Feng memanggil, Liu Bin tertawa lebih gila lagi dan terus menghina Qin Feng di mulutnya. Dia benar-benar berani melawan. Kalian lihat. Anak ini benar-benar berpura-pura. Haha.
Menarik sekali. Hari ini aku ingin melihat bagaimana dia membuatku di PHK. Orang-orang yang menonton kesenangan itu juga tertawa satu demi satu, dan memandang Qin Feng dengan mata yang lebih ceria. Tidak ada yang percaya bahwa anak laki-laki berpenampilan biasa dan tidak dikenal di depan mereka bisa melakukan mimpi bodoh seperti itu. Untuk sesaat, seluruh penonton menertawakan Qin Feng, dan Qin Feng sepertinya menjadi lelucon. Saat itu, ding ding ding, tiba-tiba, ponsel Liu Bin berdering. Dia melihat dan menemukan bahwa itu adalah atasan langsungnya, Su Mei, asisten khusus Presiden Feng Yun. Liu Bin tidak berani mengabaikan dan segera mengangkatnya. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia dipukul di kepala. Liu Bin, itu dia. Setelah diselidiki, ada kekurangan besar dalam pekerjaan Anda. Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda telah dipecat, tidak akan pernah dipekerjakan, dan Anda akan dilarang secara permanen dari industri ini. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Mendengar kata-kata Su Mei, Liu Bin merasa seperti disambar petir dan terkejut. Ah tidak, kaget. Dia langsung mengangkat ponselnya dan memohon ampun. Saya dianiaya. Hati nurani langit dan bumi dapat dipelajari dari matahari dan bulan. Saya, Liu Bin, selalu teliti dan teliti dalam pekerjaan saya. Asisten Su, Anda harus membantu saya memohon kepada atasan. Ah, petik 2 petik 2. Sudah cukup, mari kita tinggalkan pekerjaan itu di lain hari. Setelah mengatakan itu, Su Mei tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya dia dan menutup telepon. Ini, Liu Bin gemetar dan sangat terkejut hingga seluruh wajahnya pucat pasi. Dia dekaden dan tertekan. Seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Saat ini, Qin Feng mencibir, apa? Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak bisa lagi pamer di bawah bendera grup Feng Yun, kan? Anak nakal. Kan, tanda seru. Baru setelah itu dia sadar kembali dan mengingat apa yang dikatakan Qin Feng barusan. Sialan. Kamu menghancurkan pekerjaanku. Aku akan bertarung denganmu. Pergilah ke neraka. Kedua matanya merah karena kebencian. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Qin Feng tampak menghina. Menghadapi Liu Bin, yang menyerang seperti anjing gila. Dia menggunakan gerak kaki misterius dan sedikit menghindar. Dengan mudah menghindari pukulan Liu Bin. Pada saat yang sama, dia meregangkan kakinya dan tersandung. Plop, Liu Bin tertangkap basah dan tersandung oleh Qin Feng dan jatuh ke tanah. Di hadapan semua orang, dia jatuh ke tanah dan mencabut dua gigi depannya. Ah, gigiku. Liu Bin melengkungkan tubuhnya kesakitan, menutupi mulutnya yang berdarah, meratap tanpa henti. Pergi, Qin Feng mencibir dan berkata, penjahat tercela, tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini lagi. Sialan, nak. Kamu punya nyali. Tunggu saja aku. Wajah Liu Bin dipermalukan. Dan dia menjadi sasaran lelucon. Dan dia sangat malu sehingga dia ingin menemukan celah di tanah. Mengucapkan kata-kata yang kejam. Dan melarikan diri dari kotak dengan putus asa. Hoa. Untuk sesaat, semua mata terkejut terfokus pada Qin Feng. Orang-orang curiga dan banyak berdiskusi. Ya Tuhan. Apa yang terjadi? Sulit dipercaya. Benarkah? Orang ini hanyalah seorang prajurit dari Departemen Perang. Bagaimana dia bisa mengirim bos besar grup Feng Yun untuk melakukan sesuatu? Begitu, mungkin kebetulan. Liu Bin kebetulan dipecat setelah melakukan kejahatan. Petik 2. Benar, anak ini benar-benar beruntung. Dia benar-benar mendapatkannya sekarang. Petik 2. Di hadapan keraguan di sekelilingnya, Qin Feng tidak berkata apa-apa. Alam berbeda. Level berbeda. Dia tidak repot-repot menjelaskannya. Saat itu, bang, tiba-tiba, dengan suara pembukaan pintu yang mencengangkan, seorang pria jangkung masuk. Pria bertubuh besar itu mengenakan seragam militer kamuflase berwarna hijau tua. Dia kuat, memiliki aura yang kuat, dan memiliki alis yang tegak. Begitu dia muncul di atas panggung, dia membawa aura berdarah besi yang kuat, yang menakutkan. Ya Tuhan, oh, ini Tuan Luo. Tiba-tiba,
Jiang Ruolin dan teman sekelas lainnya maju untuk menyambutnya. Semua orang tertawa dan memberi pujian. Postur ini, seperti bintang yang memegang bulan, 10 kali lebih antusias dibandingkan saat mereka menyapa Liu Bin barusan. Melihat pria kuat yang dikagumi dan dikagumi oleh semua orang ini, Qin Feng mau tidak mau bertanya pada Lin Qingge dengan rasa ingin tahu. Siapa pria ini? Melihat tanda pangkatnya, dia terlihat seperti seorang letnan. Bab 277 Luo Yunfei yang sombong. Namanya Luo Yunfei. Lin Qingge mengenang. Dia dan saya tidak berada di kelas yang sama. Tetapi kami berdua berada di Universitas Shanghai. Dia 2 tahun lebih tua dari saya. Saya ingat dia adalah mahasiswa olahraga terbaik di universitas sekolah ketika dia masih di sekolah. Hasil penilaian kebugaran fisiknya sangat bagus. Tapi saya tidak tahu kapan dia masuk departemen perang. Bagaimanapun, Lin Qingge meninggalkan Shanghai dan kembali ke Donghai. Oleh karena itu, perkembangan selanjutnya dari banyak siswa tidak jelas. Namun, Jiang Ruolin adalah penduduk asli Shanghai. Saya tahu, saat ini, Jiang Ruolin menjelaskan, kakek dan ayah Luo Yunfei sama-sama bertugas di departemen perang. Termasuk dia. 3 generasi adalah anggota Departemen Perang. Setelah lulus, Luo Yunfei diterima di Daxia Sekolah Departemen Perang. Dengan kekuatannya yang kuat, latar belakang keluarga Miao Hong, dan energi kakek dan ayahnya, dia diberi posisi segera setelah dia keluar. Petik 2. Sekarang, saya belum berusia 30, dan saya sudah berada di Shanghai. Kapten Departemen Perang Angkatan Laut. Dia memiliki posisi yang dihormati dan masa depan yang cerah. Semua orang berpikir bahwa dengan kekuatan dan latar belakang keluarganya, dia bisa menjadi jenderal emas dalam waktu kurang dari 10 tahun. Petik 2. Petik 2. Pada titik ini, Jiang Ruolin melirik Qin Feng dengan sengaja, dengan sedikit nada sarkasme. Qin Feng, kamu dan Luo Yunfei sama-sama dari Departemen Perang. Kamu harus mengikuti teladannya. Cobalah menjadi kapten sekolah dalam waktu 10 tahun. Luo Yunfei adalah kapten sekolah sebelum dia berusia 30 tahun. Tapi Jiang Ruolin meminta Qin Feng untuk berusaha menjadi kapten sekolah dalam waktu 10 tahun, tanpa rahasia sarkasme. Terus terang, dia merasa Qin Feng tidak memiliki masa depan. Mengingat anak ini miskin dan tidak memiliki latar belakang dan latar belakang keluarga, 10 tahun sudah cukup. Qin Feng mendengar sarkasme dalam kata-kata Jiang Ruolin, tapi hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Apa itu kapten? Qin Feng bahkan lebih muda dari Luo Yunfei, tapi dia sudah menjadi jenderal naga bintang 3 dengan kemuliaan. Terlebih lagi, hal itu diberikan berdasarkan keputusan kerajaan dari raja sendiri di Istana Jinluan. Lebih penting lagi, Kaisar memintanya untuk datang ke Departemen Perang Shanghai dan menjabat sebagai panglima tertinggi. Dengan kata lain, Qin Feng akan menjabat dan menjadi bos langsung Luo Yunfei. Semua orang tahu identitas Luo Yunfei sebagai kapten, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menjilatnya. Tak lama kemudian, dia diundang untuk duduk di kursi paling atas, kursi C yang layak. Selanjutnya, semua orang mengambil tempat duduk mereka satu demi satu dan bersulang untuk Luo Yunfei satu per satu. Luo Yunfei tampak arogan, bangga, dan bersemangat. Benar, pada saat ini, seseorang tiba-tiba bertanya, Tuan Luo, Anda adalah Kapten Departemen Perang Shanghai. Apakah Anda mengenal Qin Feng ini? Dia juga dari Departemen Perang Shanghai Anda. Petik 2 tanda seru petik 2. Begitu dia selesai berbicara, semua penonton menoleh ke Qin Feng. Luo Yunfei juga melihat ke arah Qin Feng di seberang meja, menyipitkan matanya dengan curiga, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya kenal semua orang di Departemen Perang Shanghai. Saya belum pernah melihat orang ini. Anda tidak bisa menjadi penipu, kan? Petik 2. Tidak, baru saja tiba di Shanghai setelah menerima perintah. Anda tidak melapor ke Departemen Perang. Oh. Tanda seru petik 2. Luo Yunfei mendengus dengan nada menghina. Kamu mungkin hanya seorang prajurit. Pangkatmu terlalu rendah. Berita tentang pengangkatanmu lebih awal. Kamu adalah Kapten Departemen Perang Shanghai. Kamu telah masuk.
dan aku adalah komandanmu. Baiklah. Jika kamu bersulang untukku dengan 3 cangkir, aku akan menerimamu sebagai adikku mendukungmu ketika aku mendapat kesempatan. Petik 2. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Luo Yunfei mendesak Qin Feng untuk menuangkan anggur dengan sikap arogan dan superior, seolah-olah seorang atasan sedang melatih seorang prajurit. Kamu, Qin Feng tertawa dan berkata, maaf, tapi aku khawatir kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk memintaku bersulang. Petik 2. Kurang ajar. Dia sangat marah saat itu juga dan dengan tegas menegur. Wah, kamu berbicara terlalu gila. Saya tapi kapten. Apa posisi dan pangkat Anda? Qin Feng berkata dengan bangga. Saya khawatir saya akan menakuti Anda sampai mati. Tentu saja. Seorang kapten biasa tidak bisa menakutinya. Apa itu kapten? Dia adalah Jenderal Naga Bintang 3 yang terhormat, yang diperintahkan secara pribadi oleh Raja, dan Panglima Departemen Perang Shanghai yang akan datang. Pada saat itu, Luo Yunfei bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Jadi dia hanya meludah dan meremukkan orang ini sampai mati. Ini memang benar. Tapi di telinga orang lain, kata-kata ini sungguh gila. Semua orang yang hadir juga kaget. Saya tidak menyangka anak ini Qin Feng akan begitu sombong dan berani berbicara dengan Tuan Luo seperti ini. Apakah dia tidak ingin nongkrong di Departemen Perang? Kamu bajingan. Kamu mencari kematian. Luo Yunfei sangat marah sehingga dia menamparkan meja dan berdiri di tempat. Tuan Luo, lupakan saja. Pada saat ini, Jiang Ruolin memikirkan wajah sahabatnya Lin Qingge, berdiri untuk melicinkan segalanya. Orang ini adalah tunangan sahabatku. Dia adalah pemuda bodoh yang tidak melakukannya. Pahami aturannya. Jangan sama dengannya. Meskipun Jiang Ruolin melindungi Qin Feng di permukaan, kesannya terhadap Qin Feng sangat buruk. Bocah bau ini masih berpura-pura menjadi keren ketika dia tidak memiliki kemampuan, dan dia akan menyinggung atasan langsungnya di masa depan. Menemukan pemborosan seperti itu membuatnya semakin khawatir tentang masa depan Lin Qingge. Omong-omong, Tuan Luo, saya mendengar bahwa Departemen Perang Shanghai akan menyambut komandan baru. Tahukah Anda siapa orang itu? Saat ini, seseorang mengubah topik dan mau tidak mau bertanya. Tentu saja aku tahu. Luo Yunfei mendengus bangga dan segera memperkenalkannya dengan penuh semangat. Sejauh yang saya tahu, komandan itu adalah pahlawan muda. Dan dia juga merupakan pemenang kompetisi nasional peringkat Qingyun tahun ini. Dia tidak dapat dihentikan. Telah lulus ujian. Dan sangat berani. Bintang keluarga panjang. Sekte berusia 1000 tahun di ibu kota kekaisaran. Dia dipukuli hingga menjadi cacat. Keberanian dan keterampilan seperti itu adalah bakat langka. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja di bawahnya. Petik 2. Luo Yunfei berkata kepada pria yang akan menjabat. Panglima besar itu tampak sangat hormat, berseri-seri dengan gembira, dan membual dengan berlebihan, ingin memujinya setinggi langit. Namun, dia jelas tidak tahu nama pihak lain. Dia hanya tahu bahwa dia adalah juara daftar Qingyun. Saya khawatir dia tidak pernah membayangkan bahwa komandan yang dia anggap sebagai pahlawan dan dewa akan berada tepat di hadapannya. Selain itu, Qin Feng lah yang dia anggap remeh. Haha. Qin Feng tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata menyanjung ini. Karena Luo Yunfei baru saja meremehkannya. Tetapi sekarang, komandan umum, yang dipuji dan difoto sebenarnya adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, Qin Feng menganggapnya agak lucu. Jika Luo Yunfei mengetahui identitasnya, saya ingin tahu seperti apa ekspresinya. Berani. Ketika Luo Yunfei melihat Qin Feng tertawa, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berteriak dengan tegas, "Kamu anak nakal. Mengapa kamu tertawa? Apakah kamu meremehkan komandan baru? Militer punya yang kuat dihormati. Apakah Anda berani menantang saya? Kebetulan Anda adalah duri. Izinkan saya mengajari Anda." Bab 278 Tantangan Anggar. Di hadapan semua orang, Luo Yunfei langsung menantang Qin Feng. Dia sudah lama tidak senang dengan Qin Feng. Seorang prajurit tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali ketika dia melihatnya.
Kapten Departemen Perang Shanghai. Anak yang berduri seperti itu akan sulit didisiplinkan di kemudian hari jika tidak rajin berlatih. Selain itu, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dan dia dapat dengan mudah mengalahkan Qin Feng. Setelah Luo Yunfei menantang Qin Feng, semua orang yang hadir tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Menunggu Qin Feng mempermalukan dirinya sendiri. Kamu bocah. Apakah kamu takut? Melihat keheningan Qin Feng, Luo Yunfei mengira Qin Feng ketakutan. Dan tiba-tiba dia menjadi lebih sombong dan provokatif. Kenapa? Bukankah kamu sangat sombong tadi? Apakah kamu takut sekarang? Jika kamu tidak berani, kamu adalah orang yang lembut. Kamu tidak diterima di Departemen Perang Shanghai. Hahaha. Tuan Luo, lupakan saja. Pada saat ini, Jiang Ruolin berdiri untuk merapikan segalanya dan berkata, hari ini adalah reuni kelas. Dan tidak baik melukai otot dan tulangmu. Selain itu, perkelahian juga akan merusak keharmonisan. Tempat anggar di klub Hongyi. Ini adalah olahraga aristokrat. Kenakan saja alat pelindung dan bertarung. Ini sesuai dengan status semua orang. Petik 2. Jiang Ruolin mengatakan ini. Hanya berharap cedera Qin Feng akan terjadi menjadi kurang parah. Meskipun dia meremehkan Qin Feng dan merasa bahwa dia hanyalah seorang anak laki-laki yang cantik dan tidak layak untuk Lin Qingge, dia tidak memiliki keluhan sama sekali. Dan Qin Feng membawakan makan malam untuknya. Jika pecundang ini benar-benar terluka dan dilumpuhkan oleh Tuan Luo, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Qingge. Oh, ketika Luo Yunfei mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan memandang Qin Feng dengan provokatif. Wah, apakah kamu berani bersaing dengan saya dalam olahraga anggar? Petik 2. Oke, pertanyaan lebih baik dari apapun. Haha. Luo Yunfei tertawa liar. Nak, kamu dalam masalah. Pimpin jalan. Segera, Qin Feng dan Luo Yunfei datang ke lantai atas klub Hongyi di bawah kepemimpinan Jiang Ruolin. Ruang pagar. Puluhan alumni elit yang hadir pun mengikuti jejaknya. Mereka berkumpul. Banyak mengobrol. Menunggu untuk melihat pertunjukan Qin Feng. Segera, keduanya mulai mengenakan alat pelindung. Luo Yunfei jelas sangat profesional. Dia sekuat harimau. Penuh postur. Dan dia memancarkan aura master di Departemen Perang. Tapi Qin Feng berdiri di sana dengan santai. Dia tampak seperti seorang pemula dan tidak memiliki momentum sama sekali. Bandingkan dan nilai. Luo Yunfei memandang Qin Feng dengan jijik dan berkata dengan sinis. Wah, postur tubuhmu terlalu amatir. Sepertinya kamu belum berlatih sama sekali. Departemen, mungkinkah gaji Anda gratis? Semua orang tertawa ketika mendengar ini. Ya, anak ini benar-benar bagus. Qin Feng pasti akan kalah telak. Saya rasa tidak perlu bersaing. Luo Shaoti pasti akan menang. Petik 2. Tentang Qin Feng. Orang-orang terus bersorak untuk Luo Yunfei. Menyemangatinya. Memintanya untuk terlihat baik di depan anak ini Qin Feng. Namun, Qin Feng tidak peduli. Dia berdiri di sana dengan pedang di satu tangan. Terlihat cukup tenang dan santai. Berhenti bicara omong kosong. Bukankah ini kompetisi? Bisakah kita mulai? Kata Qin Feng dengan tenang. Hehe, Luo Yunfei mencibir dan berkata dengan niat jahat. Sepertinya kamu tidak sabar untuk membodohi dirimu sendiri. Jadi aku akan membantumu. Di Departemen Perang Shanghai kita, semua orang adalah pria tangguh. Petik 2. Untuk orang lemah sepertimu yang mendapat upah gratis, aku akan memberimu pelatihan yang bagus. Perhatikan gerakannya. Setelah mengatakan ini, Luo Yunfei tiba-tiba meledak dengan momentum yang luar biasa dan bergegas menuju Qin Feng dengan satu langkah. Sekuat harimau. Pukulan tajam. Hoa, pedang ini cepat, akurat dan kejam. Dan masih ditujukan ke tenggorokan Qin Feng. Meskipun dia dilindungi oleh alat pelindung, kekuatannya terlalu kuat. Dan Luo Yunfei adalah seorang praktisi seni bela diri. Sekali tertangkap, saya khawatir ini akan berakhir buruk. Oke, terlalu cepat. Postur ini layak untuk Tuan Luo. Petik 2. Petik 2. Langkah ini segera menarik sekelompok orang untuk menyanjungnya. Bahkan Jiang Ruolin merasa gugup. Lin Qingge adalah satu-satunya penonton yang terlihat sangat tenang.
Meskipun Qin Feng adalah tunangannya, dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Karena dia tahu bahwa Qin Feng telah bangkit dari abu dan kembali ke puncak. Dalam hatinya, Qin Feng tidak terkalahkan. Pedang Luo Yunfei hendak menusuk tenggorokan Qin Feng. Adegan itu penuh bahaya. Tanpa diduga, Qin Feng tidak panik dan hanya mengambilnya dengan santai. Kiang, saat berikutnya, pedang Luo Yunfei dihempaskan dengan kekuatan besar. Dan dia tiba-tiba menjadi tangan kosong. Apa? Melihat adegan ini, seluruh penonton kaget. Saya pikir Qin Feng akan segera ditangani dengan kejam oleh Tuan Luo. Tanpa diduga, dia bisa dengan mudah mengambil pedang Tuan Luo hanya dengan satu gerakan. Sangat tenang, sangat santai, menakjubkan. Itu saja. Qin Feng mencibir dan berkata dengan sinis, kulit sapinya bertiup kencang. Tapi ternyata itu adalah bantal bersulam. Saya pikir Andalah yang menikmati bayaran gratis. Bukan. Kapten Luo. Petik 2 tanda seru petik 2. Luo Yunfei merasa malu di depan semua orang. Meledak di tempat. Dasar bocah. Jangan terlalu bangga. Aku belum siap sekarang. Datanglah lagi jika kamu punya nyali. Luo Yunfei menolak mengaku kalah. Mengambil pedang. Dan terus menyerang Qin Feng. Desir. 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 Petik 2. 2 kali. 3 kali. Setelah menyerang 10 kali, dia masih tidak bisa menyentuh rambut Qin Feng. Sebaliknya, Qin Feng sering mendorong kembali Luo Yunfei dengan kekuatannya yang tenang dan lembut. Luo Yunfei kalah total. Sangat menyedihkan. Berhentilah membuang-buang waktu. Qin Feng berkata dengan mata tajam. Kamu bukan tandinganku. Dan akan sia-sia untuk datang lagi 100 kali. Pergi. Bersiap untuk pergi. Kamu bocah. Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, Luo Yunfei tidak peduli dengan etika bela diri. Dia memanfaatkan kemampuan Qin Feng untuk melepas alat pelindungnya dan tiba-tiba menyerang dari belakang, menggunakan keterampilan militernya yang unik. Tinju serigala perang. Pada saat ini, Qin Feng menghadap ke arahnya dan hampir terluka. Seluruh penonton berseru, merasa bahwa Luo Yunfei agak tercela karena menggunakan metode serangan diam-diam. Bahkan jika dia berhasil, dia akan tetap dikalahkan. Semut. Qin Feng mendengus dingin, seolah ada mata di belakang punggungnya, dan tiba-tiba berbalik dengan sapuan tajam. Bang! Luo Yunfei tertangkap basah dan disapu lebih dari 10 kaki oleh Qin Feng di tempat. Boom! Dengan suara keras, Luo Yunfei membentur dinding dengan keras. Hidung dan wajahnya langsung bengkak. Dan dia sangat menderita. Pergi. Qin Feng menatapnya dengan dingin dan berkata dengan bangga. Jangan mempermalukan Departemen Perang di sini. Sialan. Mata Luo Yunfei menyala-nyala. Dan dia mengertakkan gigi dengan marah dan mengucapkan kata-kata kasar. Dasar bocah. Tunggu dan lihat saja. Kamu membuatku terlihat bodoh hari ini. Kembalilah ke Departemen Perang Shanghai dan lihat bagaimana aku menghadapimu.